Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SDN Sangiran 3, yang saya hormati Ibu CGP, BIK, dan rekan-rekan Ibu di SDN Sangiran 3. Pertama adalah kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya. Pada siang ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan destinasi CGP ke anakan 11. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap melimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dari ketiga kalinya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara kita yakni destinasi pada siang ini. Sebelum acara dimulai, di sini kami akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh calon guru penggerak. Karena waktu sudah siang, marilah acara ini kita buka dengan bacaan Fatihah. Semoga acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Pada hari ini yang bisa menghadiri Rasulullah Al-Fatihah. Mengawali acara hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terus menjaga terus mulai. Mari menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah siang, maka kita menuju acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Triana SPD kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ya, saya hormati Ibu Ika, guru penggerak SDN Januari 3, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru UPTSD Negeri Januari 3. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya, sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya yang mendatang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang hari ini bisa mengikuti diseminasi dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Ika di SDN Januari 3. Semoga acara diseminasi hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Semoga acara ini nanti bisa terselesaikan hingga akhir nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri bila itu hidayah, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya dan juga kesempatan hari ini untuk melakukan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu hadir dalam kegiatan hari ini. Langsung saja untuk pemaparan materi hari ini saya akan memperkenalkan tentang penyebaran pengalaman penerapan budaya positif yang nantinya bisa kita terapkan dalam sekolah kita seperti itu. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Di sini kita nanti akan melakukan budaya positif terhadap murid-murid kita, di mana dengan budaya positif nanti murid bisa memerdekakan dirinya sendiri sehingga mereka itu bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan. Seperti itu. Selanjutnya, konsep utama modul budaya positif. Nah, nanti kita akan mengupas tentang beberapa konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, nilai-nilai kebajikan.
Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol, restitusi. Kemudian keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelum kita membahas satu persatu agar lebih fresh, Bapak Ibu, mari kita SBG dulu ya. Oke, semuanya bisa berdiri, Bapak Ibu, bahwa kita berdiri SBG. Karena jadi guru itu kita harus bahagia ya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah fresh? Segar. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan tematik. Karena sudah fresh,
Ini ada 5 pertanyaan pematik. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan budaya positif? Kemudian yang kedua, mengapa budaya positif di sekolah kita itu penting? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Yang keempat, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Yang kelima, apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Nah, mungkin nanti dari beberapa pertanyaan pemantik ada perwakilan dari Bapak Ibu semuanya. Salah satunya bisa angkat tangan ya. Coba. Apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Ada yang mau menjawab? Siapa? Angkat tangan. Oh iya, guru diri. Silahkan, guru diri. Gak bisa? Ini saja. Terima kasih. Kami akan mencoba menjawab tentang apa itu budaya positif di sekolah. Budaya itu sendiri merupakan kebiasaan positif itu yang baik. Artinya di sini merupakan kebiasaan baik yang perlu diterapkan di lingkungan sekolah. Di sini tentunya harus melibatkan banyak pihak, bukan hanya siswa-siswi saja, tetapi juga tapi juga oleh guru, kemudian wali murid, juga lingkungan sekitar sekolah. Budaya positif bagaimana yang ingin dikembangkan? Sekarang ini budaya positif yang perlu dikembangkan mungkin dari tata krama, kemudian tingkah laku, bahasa, juga tanggung jawab. Karena sekarang ini banyak sekali anak-anak yang kurang bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak, jawabannya sangat bagus sekali. Jadi menurut Guru tadi, budaya positif yang perlu dikembangkan di sekolah kita itu adalah budaya rasa hormat, kemudian rasa saling tanggung jawab, kemudian kerjasama, dan juga saling menghargai, seperti itu ya. Sangat bagus sekali. Nanti kita perlu kembangkan lagi budaya positif di sekolah kita. Kemudian yang kedua, mengapa budaya positif di sekolah itu sangat penting? Ada yang mau menjawab, Bapak Ibu? Siapa? Angkat tangan. Pak Dana, monggo. Mengapa budaya positif di sekolah sangat penting? Karena budaya positif di sekolah itu sangat menentukan sekali bagaimana karakter siswa ke depannya, apalagi ketika siswa sudah tidak berada di sekolah, berarti itu akan berperan penting dan berpengaruh pada kehidupan anak-anak ketika berada di masyarakat ataupun dunia kerja nanti. Jadi budaya positif itu sangat penting untuk menjadi fondasi atau karakter-karakter baik seluruh warga sekolah. Mungkin seperti itu jawaban kita. Terima kasih, jawabannya sangat unik dan sangat menarik sekali. Jadi budaya positif, mengapa budaya positif
penting, sangat penting sekali ya Bapak Ibu. Budaya positif itu yang perlu diterapkan di sekolah, karena guru yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung itu akan lebih termotivasi jika melakukan budaya positif. Terus yang ketiga, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Ada yang mau coba menjawab? Ya, ada Marji. Ya, ini untuk membangun budaya positif di sekolah itu bisa melalui penghargaan dan pengakuan terhadap pencapaian siswa. Ya, dan guru juga membantu memperkuat perilaku positif. Selain itu, penerapan program-program seperti pendidikan karakter, pelatihan keterampilan sosial, emosional, dan kegiatan ekstrakurikuler dapat mendukung perkembangan budaya positif. Partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat juga penting untuk mendukung inisiatif sekolah. Terima kasih jawaban dari Pak Rudi. Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Tentunya dengan kita menerapkan pendidikan karakter kepada siswa-siswi kita ya. Dengan pendidikan karakter membuat siswa-siswi itu menjadi pribadi yang sopan, santun, ramah, dan juga berbudi pekerti. Oke, selanjutnya, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Tantangannya berupa apa, Bapak Ibu? Kalau kita selama ini mengajar di sekolah, tentunya pasti kita menemukan tantangan. Tantangannya apa? Kalau kita mau menciptakan budaya positif di sekolah, ada yang mau jawab? Oh iya, Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya tantangan yang mungkin dihadapi di sekolah yaitu satu, yaitu perbedaan karakter. Ya, yang pertama itu. Yang kedua adalah latar belakang dari orang tua. Kemudian yang ketiga adalah cara pandang setiap masyarakat untuk sekolah kita. Yaitu baca mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Cara pandang dari orang tua ya. Kemudian yang terakhir adalah apa peran dalam mendukung budaya positif di sekolah? Ada yang mau mencoba menjawab? Apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Guru itu berperan seperti apa untuk mendukung budaya? Oke, Dila, monggo. Apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Peran guru yang pertama adalah sebagai model atau contoh bagi peserta didik di sekolah bagaimana budaya positif itu dilakukan. Contohnya bagaimana bersikap simpati kepada teman mungkin yang sakit atau teman yang kekurangan. Kemudian memiliki empati dan kecintaan kepada lingkungan sekitar, itu gurunya yang memberikan contoh kegiatan secara nyata. Jadi peserta didik bisa mempunyai bimbingan atau mencontoh tindakan dari guru tersebut. Terima kasih banyak atas jawabannya. Semuanya sudah terjawab. Jadi apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Jawaban Bu Dilan tadi adalah guru itu sebagai role model.
Jadi apapun yang dilakukan oleh guru itu pasti nanti akan diikuti oleh siswanya. Jadi sebagai guru kita itu harus memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswi kita, terutama bagaimana cara kita bertutur kata, bagaimana cara kita berpenampilan, terus bagaimana cara kita menghargai atau tidak membeda-bedakan seperti itu. Jadi seorang guru itu harus bisa menjadi contoh suri tauladan yang baik untuk siswa-siswanya seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita akan mengupas materi kita tentang konsep utama modul budaya positif. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari di guru penggerak kemarin di modul 1.1 bahwasannya pembelajaran itu harus berpusat kepada murid. Jadi atau prinsip pembelajaran itu berdiferensiasi, harus berpusat kepada murid. Jadi murid itu bisa berkembang sesuai kodratnya, kodrat alam dan juga kodrat zaman. Seperti itu. Selanjutnya ada yang kedua adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah pembiasaan hal yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi di sini semua warga sekolah itu harus bisa kerjasama dalam menerapkan disiplin positif itu sendiri, terutama mengajari anak didik kita tentang kemandirian dan juga tentang tanggung jawab. Kita sebagai seorang guru itu tentu bisa memberikan contoh perilaku yang merujuk kepada nilai-nilai kebajikan sehingga dalam diri siswa itu bisa termotivasi menuju arah yang lebih baik. Terus selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar yang semuanya itu memiliki tujuannya masing-masing, sehingga kita itu selalu berusaha yang terbaik untuk mendapatkan kebutuhan kita agar terpenuhi dengan baik. Seperti itu. Next, selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia apa saja sih? Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh kebutuhan yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar
agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contohnya apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya apa? Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengarkan. Kemudian ada kebebasan. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Ada bermain, ada humor, antusiasme, dan juga tertawa yang menimbulkan rasa senang. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau suatu organisasi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya terdapat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Yang kedua adalah Equal Primary Years Program atau PYP. Di dalamnya terdapat toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Kemudian yang terakhir ada keterampilan hidup atau life skill. Di dalamnya ada dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik terhadap diri sendiri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 motivasi contohnya ya. Di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi, aku nggak dihukum, aku harus apa ya? Itu terdapat motivasi tersendiri. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai
nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi dia itu melakukan disiplin karena dia sadar dia memiliki nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga itu mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ada udang di balik batu. Ingin melakukan sesuatu dengan tujuan ingin mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan sesuatu tertentu. Seperti itu merupakan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, teori motivasi itu ada yang pertama hukuman, kemudian penghargaan, konsekuensi, dan juga restitusi. Motivasinya hukuman itu bisa tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Ini namanya hukuman. Jadi tidak terencana, tiba-tiba siapa yang terlambat harus push up 8 kali. Nah, itu merupakan hukuman karena termasuk ke dalam hukuman fisik atau psikis. Kemudian penghargaan poinnya ada tidak efektif, merusak hubungan, sifatnya ini, kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Kenapa sekarang sistem rankingan itu tidak ditiadakan? Karena itu setiap anak itu memiliki potensinya masing-masing, setiap anak mempunyai kelebihannya masing-masing. Jadi tidak cukup hanya memberikan ranking 1, ranking 2, ranking 3 dalam akademisnya. Jadi setiap anak memiliki ciri khasnya masing-masing. Selanjutnya, konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, kemudian ada stimulus, ada respons, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Itu ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Misalkan kalau ada murid yang tidak memakai kaos kaki atau tidak memakai sepatu. Nah, konsekuensinya maka nanti kalau berjalan akan terluka kakinya. Nah, murid kalau dibilang seperti itu maka dia bisa berpikir, oh aku nggak pakai sepatu nanti kakiku terluka, jadi mereka memakai sepatu. Kemudian ada restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Itu termasuk restitusi. Jadi hukuman restitusi itu mengarahkan murid menjadi lebih baik lagi. Kalau aku mau berbuat salah, besok saya bisa memperbaiki agar tindakanku ini tidak terulang lagi dan saya menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Nah, ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Contohnya sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid itu yang pertama pengertian restitusi dulu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi untuk restitusi di sini murid itu lebih kepada mereka bisa memperbaiki kesalahannya mereka sendiri.
Jadi nanti mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri yang pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya, nah contoh kasusnya, nah di sini ketika siswa sering tidak mengerjakan PR, hukumannya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman. Hukuman itu berupa fisik. Jadi anak menjadi trauma kalau kita menerapkan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi kalau dia tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Berarti dia tidak bisa istirahat. Dengan menyalin PR-nya tadi menjadi 3 kali lipat. Hukumannya berarti bukan secara fisik, tetapi lebih konsekuensinya apa. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan itu. Jadi siswa melaksanakannya dengan rasa tidak trauma. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ditanyakan, kemarin kamu tidak mengerjakan PR karena apa? Karena alasan A, B, C. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan keyakinan kelas yang ada di sekolah kita, di kelas kita apa? Misalkan disiplin mengerjakan PR, kemudian mendengarkan guru saat menjelaskan. Nah, itu kita mengingatkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Itu termasuk dalam restitusi. Nah, sekarang 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah guru itu sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Nah, di sini saya paparkan contoh penerapan 5 posisi kontrol: guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan juga guru sebagai manajer. Contoh kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini sering sekali kita lakukan di Bapak Ibu ketika kita ada upacara bendera. Ada beberapa anak yang mungkin tidak memakai topi, atau memakai ikat pinggang, atau tidak memakai dasi. Itu sering sekali. Jadi 5 posisi kontrol guru itu juga kalau sebagai penghukum, guru bilangnya seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu termasuk guru sebagai penghukum. Jadi lebih ke fisik mungkin tadi kalau penghukum. Terus kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Jadi itu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Murid menjadi berpikir, aku mau Pak Guru orang bodoh sih tapi kok etisnya ini. Itu dia merasa sangat bersalah. Kemudian guru sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bapak bangga, kali ini tidak apa-apa salah. Jadi murid masih dikasih kesempatan, diberi batasan. Kemudian guru sebagai pemantau,
kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi guru itu memberikan pilihan. Jadi kalau kamu melanggar, peraturan dan konsekuensinya kemarin itu apa yang sudah kita sepakati, seperti itu. Kemudian dia sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ditanyakan dulu kesalahannya apa. Jadi siswa itu berpikir, oh tadi aku tidak bawa dasi. Kemudian bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Jadi siswa dikasih pertanyaan, kalau dia berbuat, terus bagaimana solusi cara agar tidak berbuat kesalahan lagi. Kemudian ada keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena kalau keyakinan kelas itu kita bisa melakukan pengaturan atau melakukan keyakinan bersama-sama dengan siswa. Jadi undang-undang siswa itu apa? Misalkan kelas kita hari ini peraturan kelasnya bagaimana anak-anak misalkan tidak buang sampah sembarangan dulu. Oke, kita tampung. Kemudian apalagi ada siswa yang sebelah sana bilang berangkat bersih, pulang bersih. Jadi kelas kita dikondisikan menjadi kelas yang bersih. Oke, ditampung. Nah, itu adalah keyakinan. Tapi kalau peraturan itu saklek yang membuat hanya satu orang dan disepakati oleh disetujui atau harus dilakukan oleh semuanya. Tapi kalau keyakinan kelas itu yang membuat kita bersama-sama, kemudian kita sepakati bersama-sama dengan rasa tidak tertekan, dengan rasa legowo, seperti itu. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu dibentuk lebih abstrak dari peraturan. Terus yang kedua, berupa pernyataan universal. Jadi pertanyaan yang dibentuk dari keyakinan kelas itu universal, menyeluruh ya. Ada pendapat dari A, pendapat dari B, pendapat dari C, yang nantinya kita kumpulkan dan kita sepakati bersama-sama. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata jangan. Misalkan membuang sampah di tempat sampah. Tidak boleh ada jangan membuang sampah di sini. Jangan membuang sampah di sembarangan misalkan. Nah, itu kita membuat kata-katanya itu yang positif semua. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu tidak perlu panjang-panjang, cukup singkat tapi mudah diingat oleh anak-anak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelas itu harus ada di setiap kelas dengan kondisi kelasnya masing-masing. Jadi misalkan kalau kondisi kelasnya seperti ini ya, berarti apa yang perlu kita buat keyakinan di dalam kelas? Misalkan patuhi aturan yang ada di kelas, kemudian kerjakan PR sesuai atau tepat pada waktunya, seperti itu. Pokoknya disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Kemudian yang terakhir adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat. Jadi anak-anak juga aktif, juga bisa berpendapat, juga bisa mengutarakan unek-uneknya tentang peraturan kelas. Saya inginnya peraturan kelas kita seperti ini. Saya inginnya seperti ini. Nah, nanti kita kumpulkan dan juga
setelahnya kita sepakati bersama-sama. Nah, kegiatan pembuat keyakinan kelas itu yang pertama, sopan dalam berbicara. Ini contohnya ya, contoh yang bisa kita terapkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, sopan dalam berbicara. Kemudian kedua, menghormati guru. Ketiga, mendengarkan tatkala guru menerangkan. Keempat, datang tepat waktu. Kelima, mematuhi peraturan sekolah. Keenam, aktif dan kompak. Ketujuh, datang bersih, pulang juga harus bersih. Nah, dari ketujuh keyakinan kelas itu kita harus terapkan dan kita harus benar-benar dilakukan. Jadi murid bisa, kalau misalkan ada pelanggaran, ada misalkan murid tidak mematuhi peraturan yang ada di kelas, kita tinggal menunjukkan peraturan kelas itu kemarin apa. Jadi murid bisa membaca peraturan kelas yang sudah kita buat dan sudah kita sepakati bersama. Itu. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Jadi dengan segitiga restitusi ini kita dapat menuntun murid bagaimana cara mereka itu memperbaiki kesalahannya sehingga mereka tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dengan cara apa? Itu ada segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan juga menanyakan keyakinan yang ada di kelas. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Nah, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi prinsipnya kalau menstabilkan identitas itu, kesalahan itu wajar. Jadi kesalahan itu merupakan proses dari pembelajaran. Nah, contohnya kalau kita mau bertanya kepada siswa tentang kesalahannya, berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak mau mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu contoh-contoh kalimat dalam segitiga restitusi tentang menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan dan memiliki alasan tertentu. Contoh kalimatnya, kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Contohnya kalau misalkan ada anak yang iseng mengejek temannya, dia menganggap bahwa itu hanya lelucon saja. Padahal bagi yang diejek itu kan sudah sakit hati ya. Tapi dianggap yang mengejek itu cuma bahan lelucon. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini yang perlu kita buat. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal dari kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Yang terakhir kalimatnya seperti itu. Kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kemarin saya sudah kemarin saya sudah melakukan praktek segitiga restitusi, yaitu di kasus 1 Bapak Ibu bisa melihat tayangan video. Saya mau nggak kita ambil itu kenapa? Bisa saksikan bersama-sama. Tadi Erana karena saya berjamaah. Jadi lebih bilang tadi ya. Baik. Kita nanti bersekolah itu berjamaah. Kalau begitu berarti itu kenapa ada bisa? Apa ya? Nah, itu termasuk Termasuk validasi tindakan yang salah. itu termasuk apa ya? Tapi kenapa coba apa yang orang itu keyakinan orang kemarin apa iya komitmen dari itu komitmen apa itu sebenarnya komitmen maka kita harus menjalankan itu sekolah kita kan maksudnya kuliah dulu maka kita harus menjalankannya agar tidak terlambat. Nah sekarang kita tanya bagaimana caranya agar kamu tidak terlambat. Ini menanyakan keyakinan kelas kita ya. Nah itu sahabat yang pagi dan jangan itu terlalu atau tidak terlambat. Nah sekarang Elano sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Iya, nah sekarang Elano sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Nah ini ada kasus kedua, yaitu yang pertama menstabilkan identitas dulu ya. Ini validasi tindakan yang salah. Ini menanyakan keyakinan kelas.
Ini ada testimoni setelah ada kasus satu itu setelah ada kasus satu ini umpan balik dari Elano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elano dari kelas 6. Hari ini saya melakukan kesalahan itu terlambat masuk sekolah. Akan tetapi saya sudah diingatkan oleh guru tentang keterlambatan masuk sekolah tersebut. Dari hal tersebut saya sadar bahwa saya harus mengubah sikap saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan datang ke sekolah dengan waktu. Supaya dengan melakukan karena menyia-nyiakan waktu sama dengan menyia-nyiakan kesalahan menyia-nyiakan. Itu adalah testimoni dari Elano kemarin setelah Bu Ika menanyakan kesalahan yang Elano berbuat. Terus kemudian ini ada umpan balik dari Lintang setelah melakukan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Anissa. Di kelas 6. Kemarin saya melakukan kesalahan yaitu mengelola kita saya. Saya sadar bahwa itu termasuk perbuatan yang tidak baik dan menyakiti perasaan teman. Tetapi saya senang karena Bu Ika memberikan arahan dan juga memberikan nasihat kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Bu Ika menasihati saya agar selalu baik kepada teman dan memberi contoh yang baik untuk adik kelas. Saya juga menyadari bahwa tindakan saya itu merugikan orang lain dan juga melanggar kesepakatan kelas yang kami buat. Saya berjanji akan merubah sikap saya. Nama itu Indah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah umpan balik dari dua kasus yang berbeda. Yang pertama adalah kasus satu tentang kedisiplinan ya, dia tidak terlambat ke sekolah, jadi perlu kita panggil kemarin dan juga dia sudah menyadari bahwasanya terlambat ke sekolah karena
malamnya melihat film terlalu malam, jadi dia bangunnya kesiangan. Terus Bu Ika panggil dan sudah menyadari kesalahannya. Kemudian yang kasus 2 itu adalah mengolok-olok teman dengan memanggil nama ayahnya. Jadi dia juga sudah menyadari bahwasanya mengolok-olok itu adalah perbuatan yang tidak baik dan menyakiti hati orang lain. Jadi untuk kedepannya dia sudah tidak mengulanginya lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari pemahaman Bu Ika tadi ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Kalau sudah, kita ice breathing dulu biar hari ini suasananya tidak tegang ya, supaya kita tetap bahagia. Bisa berdiri lagi Bapak Ibu, monggo. Terakhir kita ice breathing. Masuk lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Yang terakhir adalah motivasi. Nah, dari motivasi yang saya ambil dari statement RKW mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana
tertentu tentang realitas. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kegiatan hari ini tentang pemahaman budaya positif yang ada di sekolah kita. Tentunya harapan saya budaya positif ini nanti bisa kita terapkan kepada anak didik kita, bisa kita terapkan kepada semua warga sekolah yang ada di SDN Jambi Wangi 3, dan kedepannya kita menjadi pribadi yang makin baik. Jadi saya akhiri pemaparan diseminasi tentang budaya positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu? Alhamdulillah, demikian acara diseminasi CGP acara 11 telah berakhir. Semoga bisa memberi pembawa manfaat bagi Bu Ika yang menjadi selaku CGP khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Dari kami ada kesalahan kata mohon maaf, akhirkan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.